Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin wa ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama badiru bil a'malis sholihat fasatakunu fitanun kakita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, para tokoh masyarakat, para pengurus ormas, para pengurus DKM dan majelis taklim, wabil khusus sahibul bait Pak Haji Yusuf yang sama-sama kita hormati, kemudian para sesepuh, para hujat yang kami muliakan. Kita buka saja taklim kita dengan membaca Ummul Kitab ala hazihin niyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian dengan saya adalah tadabbur ayat Quran. Kemudian rujukan yang saya ambil adalah kitab tafsir Jalalain. Kenapa disebut tadabbur? Kita tidak urut ya Pak ya, tidak dari awal nanti nggak kelar-kelar gitu ya. Kita pilih-pilih ayat yang terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Sedang terjadi apa, nanti kita cari ayatnya, kita cari solusinya, gitu ya. Hari ini saya memilih tafsir dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Walaupun ayatnya pendek, tetapi di sini ada dua tema besar yang nggak bisa saya sampaikan semuanya karena waktunya nggak cukup. Jadi dari surat Al-Baqarah ayat 143 ini saya ambil separohnya saja. Kemudian nanti kita cari berbagai pendukung ayat-ayat lain untuk memperkuat. Dari surat ini tema yang pertama yang kita ambil adalah bagaimana kita moderat dalam beragama. Maka judulnya moderasi beragama, agama yang sedang-sedang aja, jangan berlebihan. Allah nggak suka orang-orang yang berlebihan, gitu kan? Jadi di dalam ayat ini menggunakan ungkapan wasato, gitu ya. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi lupa bawa kacamata, tapi nggak apa-apa, masih sanggup nih kayaknya. Ya, tapi dijauhin dikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ayat Qur'annya begini ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasyata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha, dan seterusnya. Nanti kita akan putus sampai
wa yakunar rasulu alaikum syahida, sampai ayat situ dulu. Itu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa kita penting mengambil tema bahasa Betawi itu sedang-sedang aja gitu beragama, jangan ekstrim. Sekarang karena lagi rame bahasa moderasi, bahasa radikul, bahasa intoleran, bahkan sampai menjurus kepada bahasa teroris. Waduh, ngeri ya. Nah, tujuan pertama saya menyampaikan ini, bahwa kalau kita lihat sosmed, ini nasib anak-anak kita gitu ya, berseliweran banyak sekali kayak sampah menggunung setiap hari, Bapak Ibu ya. Orang-orang yang awalnya bicara kekerasan, tapi kemudian bukan bicara oknum, menjelek-jelekan ajaran Islam. Nah ini jangan sampai kemudian buat generasi muda, mohon maaf ya, yang agak kurang rajin baca, terus nonton sosmed, dia kena. Ini bahaya sekali. Hampir setiap hari hoax, adu domba, fitnah, framing, tiap hari. Sehingga umat ini diadu domba, bangsa ini dibikin polarisasi, dibikin justifikasi, dicap-cap, kadrun, kampret, apalagi cebong, tuh dibikin begitu. Kan dulu kan kalau mau pemilu muncul lagi cebong, kampret, kadrun. Ini namanya kerja-kerja sistematik yang ingin memecah belah umat. Makanya kita jangan ikut-ikutan ngomong-ngomong cebong lah, kampret lah, kadrun lah, intoleran lah, radikul. Udah jangan ikut-ikutan ngomong kayak gitu. Tuh ya, nanti kita akan jelaskan. Jadi tujuan pertama kita ingin menyelamatkan generasi muda kita agar jangan sampai bagi mereka yang kurang baca, ya, nggak suka yang serius-serius, tapi setiap hari hoax itu, framing itu, fitnah, adu domba, tiap jam, tiap menit, 24 jam. Terus saja begitu. Yang disebut oknum, tim buzzer bayaran. Jadi memang dia dibayar, Pak, Ibu. Sebutannya tim buzzer, ya. Dibayar untuk bikin kekacauan. Gitu. Dibayar untuk bikin polarisasi. Ini kelompok ini, begitu terus. Dibikin kelompok-kelompok orang itu. Oh, ini begini, ini dipancing, ntar jadi emosi. Berantem. Tapi ada menurut saya musibah yang sangat besar kalau kita lihat di sosmed ini adalah tokoh-tokoh agama yang, enggak semua ya, oknum, tokoh agama yang saling serang menyerang. Waduh, sedih banget, Pak. Masalahnya serangannya itu di YouTube, di sosmed. Yang lihat orang lain banyak, bahkan yang lihat orang non-muslim. Coba. Sesama tokoh agama saling serang menyerang. Luar biasa. Semoga berdoa kita kepada Allah melembutkan hati-hati para sesepuh kita, para tokoh kita yang suka senang banget berdebat, saling menjatuhkan di YouTube, itu ya. Padahal di sosmed itu dilihat oleh macam-macam. Kita tuh kalau mau berdebat udah di kamar aja dah, jangan ada orang yang nonton gitu ya. Supaya nanti umat nggak bingung. Saling serang menyerang, saling mencaci maki, saling menyesatkan. Nauzubillah min zalik. Nah, sehingga hari ini kita akan membahas judulnya moderasi beragama. Tuh ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi ayat Quran saya baca, sekarang langsung tafsirnya saja ya. Wa kadzalika, artinya kata tafsir Jalalain, kama hadainakum ilaih, sebagaimana kami telah memberikan hidayah kepada kamu, yaitu dengan agama Islam ini,
Ya, ja'alnakum, kum itu artinya umat Muhammad. Ya. Kami jadikan umat Muhammad ini, kita, ya, ummatan wasato, umat yang wasato. Nah, di sini ditafsirkan oleh Jalalain, yaitu khiyaron wa udulan. Khiyaron wa udulan. Apa arti wasato? Khiyaron itu artinya umat pilihan, umat terbaik. Jadi umat Nabi Muhammad ini ditetapkan oleh Allah menjadi umat pilihan. Dulu sebelum Nabi Muhammad ada umat pilihan juga, namanya Bani Israel. Gitu ya. Itu umat pilihan yang dulu, Bani Israel. Umat yang terbaik. Tetapi diberikan syarat oleh Allah. Harus taat perintah Allah, jangan melanggar janji-janjinya. Tapi dalam perjalanannya kemudian Bani Israel melanggar janjinya. Di antaranya disuruh sholat pada hari Sabtu, dia malah pergi mancing. Nah, pada kagak sholat. Jadi orang Yahudi itu hari besarnya Sabtu, Pak. Kalau kita Jumat kan. Kalau orang Nasrani itu hari Minggu. Makanya hari Minggu ke gereja kan. Nah, orang Yahudi itu hari Sabtu. Dia tidak pergi ke sinagog. Ya, malah dia pergi mancing. Maka Allah marah di dalam surah Al-Baqarah ayat 65. Allah mengutuk orang Bani Israel yang pergi mancing nyari ikan hari Sabtu. Kunu kirodatan khosiin. Nah, itu marahnya Allah tuh. Jadilah kamu monyet-monyet yang merugi. Jadi dibilang monyet sama Allah, orang yang hari Sabtu nyari ikan. Pak, nyari ikan itu ma'isyah, mata pencaharian. Tapi tetap aja nggak boleh ngalahin sholat. Apalagi nggak sholat gara-gara hiburan, gara-gara tontonan. Gimana marahnya Allah kan gitu ya. Tontonan sampai malam, kesiangan sholat subuh. Diulangi lagi, nonton lagi sampai malam, begadang lagi, kesiangan lagi. Diulangi lagi, begadang lagi, kesiangan lagi. Begadangnya karena hiburan. Gimana coba? Yang udah jelas-jelas nyari ikan saja, ma'isyah, kehidupan, Allah masih larang. Kalau waktunya ibadah, tetap ibadah kan gitu ya. Kemudian Allah marah. Kunu kirodatan khosiin. Lalu bagaimana orang yang sekedar hiburan sampai melalaikan ibadah kepada Allah? Itu ya. Kemudian udulan. Jadi khiyaron, udulan. Adil di tengah-tengah. Gitu ya. Jadi wasyaton itu jadi bahasa Indonesia ya Pak ya. Wasit. Wasit itu bahasa Arab. Sepak bola kan harus pakai wasit. Apa arti wasit? Di tengah-tengah, nggak boleh berpihak. Harus adil dia. Nggak boleh menangin yang ono atau menangin yang ini, gitu ya. Nah, umat Islam tuh begitu, harus wasit, wasyaton, tawassut, moderat, di tengah-tengah, sedang-sedang aja. Jangan berlebihan, jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Saya ingin menjelaskan dulu. Yang biasanya disebut ekstrim kiri, ya Pak ya, orang yang suka ngurang-ngurangin agama, korting-korting agama, gampang-gampangin agama. Nah, ini namanya ekstrim kiri. Orang yang ekstrim kanan juga nggak boleh. Orang yang melebih-lebihkan agama, nambah-nambahin agama. Nah, ini juga ekstrim kanan. Jadi bikin susah agama ini, dibikin susah, dibikin serem, dibikin takut orang itu beragama. Nah, ini namanya ekstrim kanan. Dua-duanya nggak boleh, gitu. Jadi Allah katakan, ya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Kami jadikan kamu wahai Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, ummatan wasato, umat yang pertengahan, umat yang sedang-sedang aja, umat yang adil, umat yang lurus-lurus aja, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tidak ekstrim kiri, ngurang-ngurangin agama, ngorting-ngorting agama, gampang-gampangin agama, nggak boleh.
Itu namanya ekstrim kiri. Atau orang yang suka berlebih-lebihan dalam agama, sehingga orang jadi susah ngamalin agama, orang takut mengamalkan agama karena tambahannya banyak banget dari aslinya. Ini juga nggak boleh. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri juga tidak boleh. Tuh ya. Nah, kemudian litakunu syuhada'a 'alan nas. Artinya menurut tafsir di sini yaumul qiyamah annar rasulahum ballagnahum. Artinya nanti di hari kiamat kita menjadi saksi bahwa para rasul-rasul terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sudah menyampaikan ajaran agama. Karena di Al-Quran banyak banget kisah-kisah para nabi terdahulu dan ajaran-ajarannya disebutkan juga di Al-Quran. Karena kita sudah baca Quran, kita tahu nabi ini ajarannya ini, nabi itu ajarannya itu, nabi ono ajarannya ono, udah tahu kita. Nah, kita akan jadi saksi nanti di akhirat. Oh ya? Kemudian wa yakunar rasulu alaikum syahida. Nah, di sini ditafsirkan oleh Jalalain bahwa Nabi Muhammad juga akan menjadi saksi bahwa dia sudah menyampaikan itu semua kepada kita. Jadi jangan sampai ada penyimpangan dalam beragama, karena Nabi udah sampaikan semua kepada kita. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan, lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Surat Al-An'am ayat 153. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Nah, gitu ya. Sehingga sekarang kita mencoba melangkah bagaimana caranya menjadi umat yang wasato, umat yang tawassut, umat yang pertengahan, umat yang adil, umat yang tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ada langkah-langkahnya. Bisa banyak Pak ya, waktunya sempit, kita ambil 3 saja setidak-tidaknya langkah kita. Yang pertama, misalnya Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum yang tadi awal saya baca ayat 22 dan surat Al-Hujurat ayat 13. Karena biasanya yang namanya sikap moderat itu selalu terkait dengan masyarakat heterogen dan majemuk. Masyarakat campuran banyak. Kita hidup di dunia ini bukan hanya umat Islam. Ada umat-umat yang lain yang harus kita hormati. Apalagi sesama muslim. Kan gitu ya. Jangan berantem terus. Umat yang lain saja kita hormati. Ya. Ada umat Yahudi, umat Nasrani dan sebagainya. Ketika mereka juga saling menghormati. Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 22, wa min ayatihi khalaqnakum wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Di antara tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah, kami ciptakan langit dan bumi. Kami ciptakan bumi ini dan kami ciptakan kamu warna kulit dan bahasa yang berbeda-beda. Warna kulit dan bahasa yang berbeda-beda. Siapa yang bilang? Allah. Siapa yang menciptakan warna kulit berbeda? Allah. Siapa yang menciptakan bahasa berbeda? Allah. Jadi Allah lah yang menciptakan perbedaan warna kulit dan bahasa. Ya, di negara Eropa aja beda-beda Bu, sama-sama orang bule. Belanda bahasanya beda dengan Jerman, bahasanya beda lagi dengan Perancis. Terus saja, padahal sesama Eropa, sesama orang bule. Inggris lain lagi bahasanya. Inggris, Perancis, Jerman, Swiss punya bahasa sendiri-sendiri. Portugal punya bahasa sendiri-sendiri, sesama Eropa. Kita juga di Indonesia, sesama orang Indonesia punya bahasa sendiri.
ada Sunda, ada Jawa, kan gitu ya. Ada campuran, ada Batak, ada Padang, punya Betawi juga punya bahasa sendiri-sendiri. Kemudian wa alwanikum, warna kulit. Di Afrika ada yang hitam, di Papua juga ada yang hitam, di aborigin Australia ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah di Indian, Amerika. Ada yang kuning di Jepang, di Cina warna kuning. Ada kulit sawo mengkel, sawo mengkel, sawo matang, sawo busuk. Siapa yang bilang? Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Berikutnya yang sering dibaca dan kita hafal, surat Al-Hujurat ayat 13. Pasti banyak yang hafal kan? Karena sering dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan wanita, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk saling kenal mengenal. Jadi Allah yang nyatakan bahwa Allah yang menciptakan manusia dari jenis laki-laki wanita, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Jelaskan ya? Oke. Nah, jadi di dalam ayat ini udah jelas bahwa masyarakat yang heterogen dan majemuk merupakan sebuah sunnatullah fil kaun. Sunnatullah yang ada di alam semesta ini, makhluk Allah bermacam-macam, berbeda-beda. Mangga aja banyak banget Pak, mangga gitu kan. Ada mangga Indramayu, ada mangga golek, ada mangga harum manis, gitu kan. Ada mangga si mana lagi. Nah, tuh nggak berhenti-berhenti tuh makan itu. Kenapa? Makan si mana lagi gitu kan. Nyari lagi kan gitu ya. Pisang ada 140 spesies. Pisang Ambon beda-beda lagi. Ambon putih, Ambon lumut kan gitu. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini beda-beda. Durian juga beda lagi. Ada durian montong, ada durian apa tuh yang dari Malaysia tuh, musangking katanya yang enak-enak. Saya nyebutnya yang enak-enak aja dah. Montong, musangking, petruk, bobor apa satu lagi? Bawor, bawor, musangking. Yang enak-enaknya sebut dah, gitu kan. Beda-beda. Bahkan ada durian asli Bunihayu tuh, yang panjang, kuning, baunya nggak terlalu menyolok gitu ya, kurang enak tapi karena unik, beda gitu, jadi kita seneng aja belinya. Rasanya sih kurang enak. Pernah lihat kan durian Bunihayu? Panjang kuning, duriannya panjang, terus nggak lancip. Ya. Nah, jadi kita pahami bahwa manusia itu penuh dengan perbedaan, warna-warni, bahasa, warna kulit, suku, bangsa. Itu sudah dari sononya. Maka Allah minta agar kita saling menghormati, saling menyayangi. Sepanjang semua manusia juga saling menghormati, maka kita juga harus saling menghormati. Bahkan ada yang kedua ini, kalau tadi itu kan landasannya, ya, dasar kita berpikir bahwa manusia banyak permacaman, perbedaan, maka kita harus saling menghormati. Nah, sekarang yang kedua adalah langsung tindakan nyatanya. Allah yang ajarin kepada kita. Bagaimana tindakan nyata kita? Di dalam surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul lazina yad'una min dunillah. Jangan kamu menghina Tuhan-Tuhan mereka. Nah, lihat. Ya. Saya juga bingung Pak, kembali yang tadi ya, kalau ada tokoh agama sesama muslim, satu guru, satu ilmu, satu aliran, satu mazhab, satu saudara kandung bahkan saling serang menyerang juga Pak, ada. Oh no, di Jakarta ada, saya lihat itu ya. Berarti kan bukan isu aliran itu pasti. Satu guru, satu ilmu, satu mazhab gitu ya. Satu saudara kandung, adik kakak, serang menyerang juga. Sedih banget. Padahal di sini Allah nyuruh dalam surat Al-An'am
wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu menghina sesembahan orang lain, Tuhan-Tuhan orang lain. Karena nanti mereka akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Jelas banget ya. Kalau kita bicara toleransi, jelas banget gak dalam ajaran Islam? Jelas banget. Gitu. Kita tidak boleh menghina Tuhannya orang lain. Itu toleransi. Makanya jangan coba-coba ngajarin toleransi pada orang yang hafal Quran. Jangan coba ngajarin intoleran, radikal segala macam pada orang yang hafal Quran. Karena Al-Quran menyuruh jangan menghina Tuhannya orang lain. Begitu. Jelas ya Pak ya, mudah-mudahan sampai di sini bisa paham. Yang ketiga, kita bicara fakta sejarah. Fakta sejarah. Nah, fakta sejarah ini satu saja karena banyak banget ya. Saya sudah berapa kali nih sampaikan di sini, yaitu Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah ketika hijrah sampai ke Yathrib, yang kemudian dikenal Madinah. Salah satu program Nabi kita sebagai kepala negara, sebagai pemimpin negara, membuat Piagam Madinah. Tuh ya. Apa arti Piagam Madinah? Piagam Madinah adalah perjanjian umat Islam di kota Madinah dengan umat-umat yang lain. Ada dua nih Pak nih. Pertama dari sisi makna, yang kedua dari sisi konten. Dari segi maknanya saja, berarti di Madinah bukan hanya orang Islam. Paham ya? Berarti di Madinah juga heterogen. Di Madinah juga majemuk. Buktinya ada perjanjian. Kalau masyarakatnya umat Islam semua, nggak perlu ada Piagam Madinah, gitu ya. Paham ya? Dengan adanya Piagam Madinah, maka pasti di Madinah itu banyak umat yang lain, bukan hanya umat Islam. Kemudian kontennya apa? Kontennya adalah bahwa semua penduduk Madinah, semua suku, semua kabilah, ya, umat Islam dan umat-umat yang lain mau bekerja sama, bergotong royong, membangun Madinah, menghormati agama dan kepercayaan masing-masing, dan menjaga Madinah dari serangan luar. Jadi kalau nanti Madinah diserang, kompak. Semua penduduk Madinah, muslim, non-muslim, bareng-bareng jagain. Bertahan, gitu ya. Membela negara, kira-kira gitu. Jadi di dalam membela negara ini kompak. Itu kira-kira isinya Piagam Madinah. Mudah-mudahan bisa kita paham. Jadi saya yang gak habis pikir itu, kalau ada tokoh agama menyerang tokoh agama lain, tokoh agama Islam juga gitu, sesama tokoh, bahkan satu guru satu ilmu, satu aliran satu mazhab, saling serang menyerang juga. Padahal Allah menyatakan jangankan sesama muslim, Tuhannya orang lain saja nggak boleh dihina, ajaran agama lain saja nggak boleh dihina. Nah ini sesama umat Islam saling serang menyerang, kemudian di upload di YouTube, disaksikan oleh orang banyak. Orang-orang awam ikut nonton. Coba kayak apa Pak kira-kira? Tambah rusaknya umat ini. Sedih kadang-kadang saya itu. Sekali lagi kita berdoa dan bermohon kepada Allah, ya, agar Allah melembutkan hati-hati umat Islam ini, saling bersaudara, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jangan sampai saling serang menyerang, ya. Nah, sekarang kita yang keempat, ya. Yang keempat, kita langsung saja kepada ciri-ciri orang-orang yang intoleran, orang-orang yang radikal, orang-orang yang na'udzubillah ya, tidak menghormati kelompok lain. Yang pertama, ini serem nih Pak, ciri yang pertama nih Pak.
Yang pertama adalah orang yang selalu merasa dirinya paling benar, dirinya paling baik. Kenapa Pak saya bilang serem? Karena ucapan ana khairum minhu, saya lebih baik dari mereka, ya. Mohon maaf Pak ya, ucapan siapa itu Pak? Ucapan siapa? Iblis. Iblis yang pertama kali ngomong saya lebih baik dari mereka. Dalam surat Al-A'raf ayat 12, Allah berfirman dan berkata kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berkata kepada iblis, bertanya, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Iblis menjawab, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Nah itu, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan saya dari api. Wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Jadi perasaannya iblis, ciptaan api lebih baik daripada ciptaan tanah. Asalnya api lebih baik daripada asalnya tanah. Sukunya api lebih baik daripada sukunya tanah. Keturunan api lebih baik daripada keturunan tanah. Mazhabnya api lebih baik dari mazhabnya tanah. Pikirannya api lebih baik daripada pikiran tanah. Golongannya api lebih baik daripada golongan tanah. Kelompoknya api lebih baik daripada kelompoknya tanah. Sukunya api lebih baik daripada sukunya tanah. Iblis. Hati-hati, jangan sampai ada perasaan-perasaan. Makanya kan dimulai dari sikap ujub, ini bahaya. Ujub, takjub pada diri sendiri. Ya, merasa diri lebih baik daripada orang lain, lebih hebat, lebih kaya, lebih pintar, lebih terkenal, lebih viral, lebih. Nauzubillah min zalik. Nah, dari situ akhirnya merasa paling benar. Kan? Merasa paling pintar berarti paling benar kan gitu ya. Oh ini banyak banget ini nanti ayatnya nih kan. Tapi kita lanjutkan lagi yang lebih berbahaya. Kalau sudah merasa paling benar, nah akhirnya gampang nyalahin orang lain. Nah itu Pak, udah mulai itu ya. Yuk kita sampaikan kebenaran. Yuk kita yakini bahwa pemikiran kita yang benar, gak apa-apa dah. Tapi jangan nyalahin orang lain gitu dulu. Jangan menyalahkan kelompok lain. Ini bikin pecah lagi, bikin sakit hati, bikin ribut. Gitu ya. Jadi mudah menjas, mudah menilai, mudah memvonis orang lain. Radikul, luar biasa. Akhirnya merembet di mana-mana orang divonis. Ada jenggot, wah ini teroris. Ada jidat hitam, nah ini teroris. Ada kainnya yang naik ke mata kaki gitu kan, isbal. Wah ini ekstrim, teroris, radikul. Ada celana ngegantung, ngecingkrang, wah ini teroris. Ada orang nyumbang masjid, wah ini teroris. Ada orang ngasih dana buat pembangunan madrasah, ini teroris. Ada rumah Quran, wah ini teroris. Rumah Quran Pak dituduh teroris sekarang. Coba, luar biasa. Akhirnya umat makin gak sehat, terjadi polarisasi terus saja. Nah, yang hari ini saya ingin ingatkan bahwa ketika orang itu merasa paling benar dan menyalahkan orang lain, intinya berikutnya adalah berpotensi untuk menggunakan kekerasan, memaksakan pendapatnya ke orang lain. Karena tadi merasa paling benar, orang lain salah, terus dipaksa orang lain harus ikut pendapat dia. Masya Allah. Sekarang sih alhamdulillah Pak, anak muda udah pada sadar ya. Kalau sholat subuh gitu kan, yang pakai kunut mangga, nggak pakai mangga juga kan gitu ya.
Di Ashifa Pak ada banyak masjid, gitu ya. Sama, tergantung imamnya. Ada imam yang hobi kunut pakai, nah kita ikutin aja. Ada, memang di Ashifa satu aliran lah kagak. Karyawannya ada 1000 lebih, mana bisa kita nyeleksi karyawan kayak gitu. Yang penting dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang penting dia cerdas, yang penting dia juara waktu mahasiswanya, nilainya tinggi. Karena yang kita periksa nilai tingginya dulu, supaya menjadi sekolah yang berkualitas. Sehingga yang namanya diskusi-diskusi, keributan-keributan kecil ya terjadi juga. Diskusi agama, tapi tidak di YouTube. Ngamar aja, ngamar gitu kan, debat gitu ya, nggak dilihat oleh orang lain. Bahkan sampai begini-begini juga ada, tapi kan kagak ditonton sama orang lain. Di kamar aja lo ributnya, debatnya, gitu. Ya. Jadi kita menghormati berbagai perbedaan-perbedaan, ya. Nah, kita lanjutkan. Akhirnya, kalau sudah menggunakan kekerasan, maka terjadilah tindakan-tindakan kriminal, gitu ya. Kekerasan itu Bapak Ibu ada 3. Kekerasan fisik, gitu ya, bunuh orang, nonjok orang, mukul orang, itu kekerasan fisik. Ada kekerasan pemikiran. Apa arti kekerasan pemikiran? Nah, ini yang sebut oknum tim buzzer tadi, yang memotong-motong ajaran Islam, yang memenggal-menggal Al-Quran. Jadi Al-Qurannya dipotong-potong Pak ayatnya. Misalnya di dalam surat Muhammad tuh dipotong-potong. Kan kalau dipotong bahaya Pak. Wailul lil musallin. Coba apa artinya? Celaka orang yang sholat. Tapi nggak dilanjutin ayatnya. Bahaya nggak? Bahaya. Celaka orang yang sholat dah. Orang sholat jadi celaka dong. Padahal kan harus diterusin ayatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun misalnya kan. Itu lanjutannya nggak bisa dipisah. Nah, cara kerja tim buzzer ini namanya memframing. Memframing itu artinya bisa motong-motong fakta, motong-motong data, motong-motong ayat, ditafsirkan sepihak, dipelintir-pelintir, dikasih bumbu-bumbu, kemudian disimpulkan bahwa Islam ini mengajarkan kekerasan. Nah, itu namanya kekerasan pemikiran, memaksakan pendapatnya yang merupakan fitnah, tapi tiap hari diberitakan, diupload jadi benar. Mohon maaf ya, ada peribahasa mengatakan Pak, kebohongan yang setiap hari, setiap saat terus saja diulang-ulang, maka lama-lama jadi benar. Saya ulang lagi ya, kebohongan yang tiap hari diulang-ulang, diulang lagi, lama-lama jadi benar, seolah-olah benar gitu. Makanya tanggung jawab kita selaku orang tua, terutama kepada anak-anak kita yang barangkali kurang doyan baca, kitalah yang menjadi penetralisir supaya anak kita nggak kena oleh tim buzzer tadi itu. Mohon maaf, oknum tim buzzer. Pak ya, kita lihat ya Pak ya, kalau dikatakan agama sumber kekerasan, ayo kita bicara pakai otak gitu ya. Jangan mau dibodoh-bodohi. Saya juga bingung kadang-kadang oknum tim buzzer itu sarjana Pak. Dia baca apa kagak ya? Saya mah pengen banget dipertemukan gitu, kita berhadap-hadapan gitu. Pengen kita lihat kayak gimana sih. Gak usah takut Pak kalau kita yakin benar. Yuk ya. Ketika mereka menuduh agama sebagai sumber kekerasan, yang saya yakini orang itu sakit jiwa atau paranoid atau ilusi atau delusi atau halusinasi, kita sampaikan fakta-faktanya. Pertama, kekerasan itu sudah ada dari sejak dulu sebelum Al-Quran turun. Lihat ya, anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, sudah terjadi pembunuhan. Pasti bukan motif agama, ya kan? Motif kecemburuan soal istri, ya. Yang kedua, Nabi Yusuf pernah mendapat tindakan kekerasan oleh saudara kandungnya sebelum Al-Quran turun, ya kan? Berarti bukan motif agama. Motifnya apa? Kecemburuan lagi. Yang ketiga, Fir'aun, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun menyuruh kepada seluruh rakyatnya
agar menyembelih setiap laki-laki yang lahir dan membiarkan hidup setiap perempuan yang lahir. Kenapa? Karena Fir'aun diberikan ramalan dari tukang sihirnya bahwa nanti Fir'aun akan dikudeta, direbut kekuasaannya oleh seorang laki-laki yang berasal dari negerinya sendiri. Itu ramalan tukang sihir. Akhirnya ketakutan Fir'aun. Jadi membunuh bayi, apa motifnya? Motifnya kekuasaan. Motifnya mempertahankan kekuasaan, bukan motif agama. Namrus, Romawi, Yunani, Parsi, terus saja. Sampai kita tarik Pak ke sini. Perang Dunia Pertama. Berapa manusia yang terbantai? Bukan motif agama. Rebutan kekuasaan, rebutan industri, bahan baku, rebutan perbatasan negara. Perang Dunia Kedua, perang antar negara, bukan motif agama. Itu ya. Pembantaian manusia, ada Holocaust, ada Pol Pot, itu komunis di Kamboja ya tuh. Ada Tiananmen. Sekian juta manusia dibunuh, dibantai, bukan motif agama. Ya kan? Mau apa lagi? Hiroshima, Nagasaki, itu nuklir. Saya sudah kedua-duanya Pak mengunjungi kota Hiroshima, ke museum nuklirnya. Waduh, ngeri banget. Genteng aja lumer. Genteng tanah liat itu yang merah itu lumer. Gimana orang? Jadi kalau radius 1 kilo itu jadi arang semua. Cus. Yang kesian malah yang radius yang jauh-jauh. Kenapa? Kalau ini nggak ngerasain langsung mati. Saking panasnya tuh. Cus. Yang di Hiroshima itu uranium, yang di Nagasaki itu plutonium. Jadi itu uji coba Pak sebenarnya. Jahat banget kan? Uji coba tapi beneran matinya orang. Uji coba bedanya plutonium sama uranium tuh bedanya apa? Dicoba di 2 kota. Yang kesian yang jauh-jauh, dia cacat. Mati kagak gitu kan, tapi cacat seumur hidup. Luar biasa. Saya tanya, apakah pengeboman Nagasaki dan Hiroshima motif agama? Bukan. Itu rangkaian dari Perang Dunia Kedua juga itu. Terusannya gitu, sambungan-sambungannya. Gitu ya. Terus penjajahan-penjajahan yang banyak menimbulkan korban, apakah motif agama? Bukan. Terus saja Pak, saya searching nih. Angka-angka pembegalan, perampokan, pencopetan, geng. Saya ambil satu ya. Saya nggak sebut nama kotaknya. Nggak enak. Sekarang lagi model gampang ini, apa namanya, mengkriminalisasi ustadz gitu kan. Salah dikit aja ngomong langsung dah, wah udah. Jadi kotanya aja saya nggak berani nyebut Pak. Nih 1 kotak doang. Yang jelas di Sumatera kotanya. Terjadi pembegalan 355 1 tahun 2020. 1 kota terjadi pembegalan 355 di 1 kota. Begal. Bapak Ibu, pemirsa, mungkin ada yang senasib dengan saya, punya anak perempuan jauh. Saya bungsu nomor 6, kuliah di IPB Bogor. Perempuan, baru tahun kedua. Anak yang nomor 6. Saya selalu berpesan, "Nak, jangan sampai malam ya kalau ada kegiatan. Pokoknya maghrib sudah di tempat kos. Jangan kemana-mana. Apapun alasannya." Ya, alhamdulillah kampusnya deket. Masalahnya ada kampus jam kuliahnya malam. Aduh, udah dagdikduk saya juga. Walaupun di kampus ada kuliah jam malam. Terus kamu pulangnya harus bareng-bareng ya sama siapa, cari temen gitu kan. Jadi kita dagdikduk Pak. Punya anak wanita ya, keluar malam. Saya mau tanya jujur, kita jawab. Kalau saya khawatir punya anak wanita di luar kota jauh keluar malam, kira-kira saya takutnya sama teroris apa sama begal? Hah? Begal Bu. Tiap hari ada beritanya. Mohon maaf, saya sebutkan juga nama kotanya, bukan yang ini nih, yang lain. Salah satu pembegalan yang terbesar adalah
kota Depok yang di dalamnya ada Brimob. Di dalamnya ada mbahnya polisi. Tetapi kota itu di antara terbesar nomor 3 pembegalan di Depok. Di Depok ada markas Brimob, mbahnya polisi. Kita tidak menuduh siapa-siapa, cuma ironis aja. Gitu ya. Di tempat sarangnya aparatur keamanan, pembegalan nomor 3. Ngerti ya Pak ya? Luar biasa kan? Jadi kalau saya pesen-pesen anak saya jangan keluar malam, yang saya takutin begal, rampok, pemabok, geng, sama satu lagi orang yang kelainan seks nanti diperkosa, kan itu yang kita takutin. Saya nggak takut dengan radikal, karena jarang sekali terjadi Pak. Yang tiap hari terjadi itu begal, rampok, copet, geng motor, orang mabok di jalan, orang kelainan seksual nyari perempuan di jalan, diseret, diperkosa dan sebagainya. Itu yang kita takuti tiap hari. Nah, saya kepingin semoga ada di antara oknum tim buzzer nonton kayak gini nih. Apakah otaknya masih kebuka apa kagak gitu ya. Ngejelek-jelekin kekerasan itu seolah-olah dari Islam, dari Quran ngajarin kekerasan. Masya Allah. Tadi udah kita buktikan ya, mulai dari anak Nabi Adam, kejahatan saudaranya Yusuf, Nabi Yusuf, kemudian Fir'aun, Namrud, Romawi, Yunani, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan sebagainya, bukan motif agama. Bahkan ada saudara kandung ribut, motifnya rebutan waris, betul nggak kira-kira? Bukan motif agama. Itu ya. Antar geng ribut, motif apa? Rebutan lahan parkir. Antar pelajar rebutan cewek. Berantem rebutan cewek. Jadi sebagian besar pembunuhan, pembantaian, tindakan kekerasan bukan motif agama. Rebutan materi, rebutan pangkat jabatan dan kedudukan, rebutan berbagai macam. Saya nggak nyebut nama pejabatnya, ada pejabat yang gajinya 6 juta, kemudian tunjangannya sekitar 31 sampai 39 juta. Ya, jadi gaji dan tunjangan itu 31 juta sampai 39 juta. Belum biaya operasional. Biaya operasional itu karena punya anak buah, karena punya mobil dinas, bensin, itu lain, itu bukan gaji. Itu bisa ratusan juta. Tapi nggak cukup Pak. Nggak cukup, cari lagi yang haram. Nge-backing ini, nge-backing anu. Ah gitu ya. Itu artinya terjadi tindakan kekerasan oleh oknum aparat penegak hukum bukan motif agama gitu ya. Baru-baru ini kita mendapat musibah di Malang. Ratusan penonton bola meninggal. Kekerasan juga kan? Udah pasti bukan motif agama. Bukan agama motifnya. Saya kumpulin tuh angka-angka sianida. Orang bunuh pakai racun Pak sekarang. Banyak banget. Kan gak banyak denger ya. Tapi kalau kita searching, banyak banget. Sudah puluhan jumlahnya. Orang bunuh orang lain pakai racun nih Bapak. Sianida diantaranya. Saya ulang lagi, dari Nabi Adam sampai hari ini ya, berbagai macam pembunuhan, pembantaian, kejahatan dan tindak kekerasan bukan motif agama. Jadi Anda wahai oknum tim buzzer, kalau Anda menuduh agama itu ya sebagai sumber kejahatan, pertama periksalah jiwa Anda, kemungkinan memang ada delusi, ilusi atau halusinasi gitu ya, atau paranoid atau Islamophobia, ada penyakit Pak. Udah data begitu jelas masih menuduh agama sebagai sumber kekerasan. Nah, semoga kita juga menjadi orang-orang yang sehat cara berpikirnya, bahwa kita meyakini agama Islam ini rahmatal lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Kita siap hidup berdamai dengan siapa saja. Kita siap hidup bertoleransi. Kita menghormati ajaran agama lain. Dalam ajaran Islam surat Al-An'am tadi ayat 108, menghina ajaran lain gak boleh, dilarang oleh Allah. Menghina Tuhan orang lain gak boleh.
Jadi nggak mungkin kita menuduh Al-Quran ini sebagai sumber kekerasan. Dan akhirnya kita sudah mulai curiga ya Pak ya, dilebar-lebarin. Orang yang taat beragama dituduh. Nah ini salah satunya tadi ya, orang yang jidatnya hitam dicaci maki, orang yang pakai niqab dituduh teroris, orang yang berjenggot dituduh teroris, orang yang pengen pakai kainnya naik dikit dituduh. Dan akhirnya Pak, sekarang orang yang mau sodako, mau nyumbang masjid dituduh. Bapak Ibu perlu tahu ya, kalau dari Qatar sendiri gitu ya, itu udah 700 orang udah nggak berani lagi nyumbang Indonesia. Takut Pak, nanti dituduh nyumbang ke teroris. Yang dulu rajin nyumbang masjid udah nggak berani, takut. Bapak Ibu tahu ada 15 yayasan di Indonesia yang rajin nyariin dana dari luar negeri untuk bantu masjid di Indonesia. 15 yayasan tutup Pak, sudah tutup 15 yayasan yang dulunya rajin bantu. Bahkan yang tadinya tinggal satu di Duren 3, Qatar Charity, akhirnya nggak kuat juga, pindah sekarang ke Kuala Lumpur. Padahal mereka datang ke Indonesia mau bantu kita, mau buang-buang duit di Indonesia, dan mereka nggak minta balasan. Mereka minta balasannya nanti di akhirat. Karena ada hadis man bana masjidan kan gitu ya, fid dunya, barang siapa yang bangun masjid di dunia akan dibangunkan rumah di akhirat nanti. Mereka yakin akan hadis itu, jadi pengen nyumbang. Kalau mereka nyumbang masjid di negaranya sendiri, sia-sia. Kenapa? Karena penduduknya dikit, cuman 500.000 penduduknya. Masjidnya udah kebanyakan. Jadi kalau orang Arab, orang Qatar, orang Kuwait mau nyumbang masjid, pasti dia milihnya kalau nggak Indonesia, India gitu, Pakistan. Karena negaranya sedikit penduduknya, masjidnya udah kebanyakan. Kalau dia bangun di negaranya sendiri, sia-sia. Dia juga pakai otak, mikir, ngapain bangun masjid di negaranya sendiri, masjidnya gede-gede banget, nggak ada yang nyolatin juga. Penduduknya dikit. Jadi kalau dia mau nyumbang, dia pikirin bagaimana caranya ke penduduk yang banyaknya, yang ratusan juta umat Islam Indonesia. Itu kenapa mereka mau nyumbang masjid. Akhirnya sekarang pada takut Pak, takut dituduh teroris, nggak berani nyumbang lagi. Kalaupun nyumbang tuh orang yang berani, orang yang nekat, dan caranya juga ketakutan banget, hati-hati banget supaya tidak dituduh, dan seterusnya. Nah karena itulah ini sangat berbahaya untuk memecah belah umat Islam, memecah belah antar bangsa, anak bangsa. Mari sama-sama sekali lagi kita berupaya untuk mencerdaskan diri kita, mencerdaskan anak-anak kita, mencerdaskan masyarakat kita agar kita tidak terprovokasi. Biasanya Pak mau menjelang pilpres, pemilu, ini nih bahaya nih, keluar lagi tuh radikal, intoleran, setiap mau pemilu begini lagi gitu ya. Kenapa nih? Berarti ingin mojokin calon yang lain gitu kan. Cara pemilihan yang tidak sehat, gampang memvonis orang, mojokin orang lain. Nah semoga di dalam hajat 2024 ya tidak ada kejadian-kejadian yang merugikan anak bangsa ini, dan kita tidak mudah terprovokasi, terpancing oleh isu-isu yang buat kita emosi, buat kita dendam, buat kita sakit hati kepada orang lain. Karena hari ini kita pastikan berita-berita hoaxnya jauh lebih banyak. Jangankan hoax Pak ya, yang udah jelas-jelas penipuan saja lewat internet belum ada yang ditangkap Pak, jarang ditangkap. Jutaan Pak, bukan ribuan, jutaan penipuan lewat internet, lewat nomor HP kita kan, kadang-kadang ditawarin barang segala macam, jutaan. Apalagi berita-berita hoax gitu ya. Semoga Allah memberikan ketundukan hati kita, ketundukan anak bangsa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkanlah, kokohkanlah, kuatkanlah hati kami ini di dalam memeluk agamamu. Semoga kita diberikan kelembutan dan ketundukan hati, ikatan hati, sehingga terjalin hubungan cinta dan kasih sayang di antara kita, di antara anak bangsa. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah,
satukan hati kami. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami ya Allah. Wa aslih dzata bainina, perbaiki hubungan kasih sayang di antara kami ya Allah. Wahdinas subulas salam, tunjukkan kami jalan-jalan keselamatan. Wa najjina minadz-dzulumati ilan nur, selamatkan kami dari jalan yang gelap ke jalan yang terang benderang. Wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha ma batan, dan ya Allah, jauhkanlah kami dari segala perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami, istri suami kami, anak-anak keturunan kami, orang-orang yang menyejukkan mata hati kami. Rabbana hablana minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami generasi yang baik. Engkaulah yang maha mendengar doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.